Perkenalkan, nama saya Sasmito Agung Nugroho dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia sebagai makhluk individu. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sifat hakiki yang dimiliki manusia ada dua, yaitu manusia sebagai makhluk individu, juga sekaligus manusia sebagai makhluk sosial. Individu merupakan penjabaran dari kata in dan divided, yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi, yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani atau fisik dan rohani atau psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin yaitu socius, yang artinya bermasyarakat, atau dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Sebagai makhluk sosial, maka manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain. Mereka melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam satu ruang sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilakukan di ruang publik, di mana siapa saja bisa mengaksesnya. Pada kasus ini, manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Namun, selama proses interaksi tersebut, manusia tetap mempertahankan identitas mereka sebagai makhluk individu. Berikut beberapa alasan-alasan manusia tidak bisa hidup sendirian. Yang pertama, membutuhkan rekan. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada seseorang yang menganggap kesepian adalah hal yang paling menyakitkan, tetapi ada juga yang menganggap kesendirian adalah hal yang paling membuat dirinya nyaman. Akan tetapi, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa memungkiri bahwa kita pasti membutuhkan seorang rekan. Karena dalam situasi dan kondisi yang membuat kita tidak berdaya, maka di situ peran seorang rekan akan sangat dibutuhkan. Yang kedua, membutuhkan pelengkap. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain sebagai pelengkap di hidupnya. Seperti halnya seseorang yang membutuhkan pakaian, maka ia akan membeli pakaian di suatu toko, dan toko tersebut membeli dari seorang agen pakaian. Lalu seorang agen pakaian membeli pakaian yang akan dibeli tersebut dari si pembuat pakaian, sehingga setiap orang pasti akan saling berhubungan dan saling menguntungkan. Ketiga, membutuhkan perhatian dan pengertian. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk saling mengerti dan memberi perhatian. Seperti halnya ketika seseorang murung, frustasi, lalu ia memutuskan untuk mengajak teman-temannya untuk nongkrong sembari mengobrol, maka secara tidak sadar semua beban pikiran akan hilang. Lalu, apa yang terjadi apabila seseorang hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain, atau merasa dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain? Yang pertama, kesepian. Apabila seseorang menganggap dirinya mampu hidup sendiri, maka orang tersebut akan merasakan yang namanya kesepian, serta menjadi orang yang dikelilingi rasa hampa, karena tidak ada satu orang pun yang mengenal bahkan peduli terhadap dirinya. 2. Kesehatan terganggu. Seseorang yang menganggap dirinya mampu hidup sendiri akan kesepian, sehingga mengakibatkan kesehatan mental dan fisiknya akan terganggu, karena ia tidak dapat memiliki seseorang teman untuk saling berbagi rasa, saling bertukar pikiran, sehingga ia akan memendam rasa sakitnya sendiri, dan hal itu dapat mengakibatkan stres atau frustasi. Alasan-alasan tersebut merupakan bukti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri.
Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Apabila seseorang hidup sendiri, maka hidupnya akan menjadi lebih sulit untuk dijalani. Dalam hidup bermasyarakat, kita dituntut oleh norma-norma untuk memiliki hubungan baik dengan tetangga. Apabila hal tersebut tidak dijalankan, maka seseorang akan merasa terasingkan oleh masyarakat setempat. Namun, apabila norma-norma tersebut dijalankan, maka kita akan merasakan kenyamanan dalam menjalani hidup karena kita dikelilingi orang-orang yang siap sedia ketika kita membutuhkan pertolongan. Kesepian tidak hanya membahayakan mental, tetapi juga fisik seseorang. Karena orang yang kesepian akan terjadi stres, di mana stres dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh. Maka dapat disimpulkan bahwa kita merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan adanya orang lain dalam kehidupan kita. Meskipun begitu, manusia juga merupakan makhluk individu yang jangan sampai memiliki kepribadian individualisme. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekian dan terima kasih.